Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, apa kabar? Teman-teman semoga pada sehat ya. Hari ini tanggal 28 Juni 2024 jam 6 pagi ya teman-teman. Saya mau ceritakan tentang keadaan Sintayong per hari ini teman-teman. Tadi malam berlangsung drawing ya, Piala Dunia kualifikasinya untuk zona Asia. Indonesia berada di grup C ya teman-teman, bersama negara-negara yang kuat di Asia. Ada Jepang, ada Arab Saudi, Australia ya, Bahrain, ada Cina, ada Indonesia. Nah, dari grup C itu PSSI ya diwakili oleh manajernya menyampaikan kepada Sintayong, teman-teman. Sintayong tidak bisa hadir kan, sedang pemulihan sakitnya di Korea Selatan. Apa yang direspon oleh Sintayong? Sintayong bahagia. Ya, di dalam komunikasi itu Sintayong mengatakan bahagia ya kepada manajer timnas bisa satu grup dengan Jepang, dengan Australia dan Bahrain, teman-teman. Kenapa ya? Ya hanya Sintayong yang tahu ya. Mungkin memang Sintayong dari dulu ingin kalau di fase 3 ini ketemu Jepang ya. Jadi ketemu tim yang kuat sekalian. Jepang ini kan tim kuat teman-teman ya, juara di Asia kemarin. Dan sejarahnya Korea juga pernah mengalahkan Jepang, teman-teman. Ya, jadi rekornya Korea pernah mengalahkan Jepang. Saya yakin Sintayong, karena Sintayong itu pelatih yang punya pengalaman, dia sudah punya gambaran ya bagaimana cara menghadapi Jepang. Seperti halnya Sintayong saat U23 menghadapi negaranya sendiri, Korea. Jadi dia tahu. Beda dengan pelatih yang belum mengalami ya. Nah, dia sudah mengalami, jadi dia tahu gimana sih beratnya lawan Jepang. Ya, strateginya apa, dia yang tahu. Pasti nanti setelah Sintayong sembuh ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, pasti akan melakukan perubahan-perubahan besar nih di timnas Indonesia yang sekarang materinya seperti itu ya. Memang masih banyak yang harus ditingkatkan lagi untuk kelas dunia, teman-teman. Untuk kelas dunia masih banyak yang harus ditingkatkan lagi. Karena semua pemain Indonesia kan terpencar-pencar nih ya. Ada di luar negeri, ada di dalam negeri. Pertemuannya kan nggak lama ya. Nah, ini mungkin nanti akan ada formulasi-formulasi baru yang akan dilakukan oleh PSSI dan Sintayong. Apakah akan mencari pemain-pemain yang benar-benar padat, ya padat itu artinya benar-benar berkualitas di lini serang atau lini pertahanan atau lini tengah. Ya, ini pasti sedang digodok habis nih 2 bulan ke depan. Indonesia pertama kali pertandingan akan away ya ke Arab Saudi, teman-teman. Ini jangan nggak fokus sama sekali, harus fokus, dan kalau bisa nggak pedulilah mau lawan tim kuat juga. Walaupun secara ranking jauhnya kemana-mana berlipat-lipat ya, Indonesia di bawah sekali, tapi namanya Indonesia sekarang sedang berbenah ya. Sintayong punya ukuran-ukuran, saya yakin ya, dengan kualitas yang dimilikinya, dia punya ukuran-ukuran lini mana saja yang harus dibenahi. Nah, saya yakin karena Erick Thohir juga langsung hadir di acara itu, di acara drawing ya, ditemani dengan 2 asisten Sintayong, dan dia pasti nggak akan eh, tidak maksimal. Di dalam Instagramnya Erick Thohir nggak ada yang nggak mungkin dia bilang ya.
asal sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguhnya itu teman-teman, pasti akan mencari pemain-pemain yang luar biasa dan akan menjadi kejutan. Ya, ini benar-benar akan diperes benar-benar nih, melawan Jepang, melawan Arab, melawan Bahrain. Ini akan diperes timnas Indonesia supaya benar-benar berkualitas. Sari-sarinya ini oleh Sintayong ya, digodok, benar-benar digodok. Kelebihan Indonesia di mana sih akan dimunculkan di situ? Apa kecepatan? Jepang punya kecepatan. Apa kekompakan? Jepang punya kekompakan. Ya kan? Nah, ini yang apakah akan main-main atas. Nah, ini tinggal nanti Sintayong pasti sangat detail nih untuk meramu timnas Indonesia melawan Jepang, Arab Saudi yang terkenal. Indonesia sulit sekali mengalahkan Arab Saudi. Indonesia itu kalau teman-teman lihat rekornya hampir nggak pernah menang lawan Arab Saudi, teman-teman. Berat sekali, historicalnya seperti itu. Nah, kali ini beda. Kali ini timnas Indonesia beda, ya, dengan catatan-catatan yang pecah rekor dan sedang berprogres. Beda kali ini, pasti akan bikin kejutan karena pemimpin PSSI-nya juga beda. Dia yang memiliki kualitas, jadi dia tahu kualitas Indonesia akan dibawa kemana nih. Ya instan nggak akan pernah, tapi ini termasuk instan lah. Bayangin aja ngelola timnas instan, kan jarang terjadi itu. Nah, Erick Thohir tahu nih dalam waktu dekat akan mengangkat timnas Indonesia melawan tim-tim kuat di Asia. Pasti diam-diam ini menurut analisa saya ya teman-teman, akan ada kejutan-kejutan baru. Apakah Martin Paes dipercepat? Apakah akan cari pemain-pemain lagi? Yang pasti kipernya pasti akan diusahakan Martin Paes atau selevelnya ya. Untuk kelas dunia teman-teman, ini kelas dunia loh. Ya, kecuali kita nggak pengen main di Piala Dunia ya, pasti pengen dong main di Piala Dunia, langganan Piala Dunia pasti pengen dong. Nah, makanya harus di upgrade terus, dimaksimalkan ya, ibarat itu sari-sarinya harus benar-benar keluar di sini kualitasnya. Ya, kita pasti akan melihat kejutan-kejutan dalam waktu 3 bulan ke depan teman-teman. Apakah akan ada pemain baru? Ya, kita lihat aja nanti. Oke, itu saja teman-teman analisa dari saya. Pasti akan ada kejutan dan kabar baru tentang timnas Indonesia. Sampai jumpa.